Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohima. Saya dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas C semester 7 dengan NIM 2281040066. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sejarah Keraton Kanoman di Cirebon, Jawa Barat. Di sini saya menjelaskan mengenai sejarah Keraton Kanoman Cirebon ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah Cirebon Studies. Keraton Kanoman merupakan salah satu dari 4 keraton utama di Cirebon. Keraton ini berdiri pada tahun 1677 Masehi sebagai hasil perkembangan politik dan kultural Kesultanan Cirebon setelah terjadinya pembagian kekuasaan di lingkungan keluarga keraton. Pada abad ke-15, wilayah Cirebon berkembang sebagai pusat dakwah dan perdagangan di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Setelah beliau wafat, kesultanan diteruskan oleh keturunannya. Seiring berjalannya waktu, terjadi dinamika internal keluarga kesultanan yang kemudian memunculkan beberapa keraton, yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirbonan, dan yang terakhir yaitu ada Keraton Keprabonan. Keraton Kanoman didirikan oleh Pangeran Muhammad Badriddin yang kemudian dikenal sebagai Sultan Anom I. Ia merupakan keturunan Sunan Gunung Jati. Pembentukan keraton baru ini dipengaruhi oleh pembagian kekuasaan dalam keluarga Kesultanan Cirebon, peran kolonial VOC yang saat itu terlibat dalam urusan politik lokal, pertumbuhan jumlah keluarga kesultanan sehingga diperlukan struktur pemerintahan baru, dan yang terakhir yaitu Keraton Kanoman kemudian berkembang sebagai pusat budaya, politik, dan spiritual masyarakat Cirebon bagian timur. Keraton Kanoman memiliki fungsi utama, yaitu yang pertama ada pusat pemerintahan Sultan Anom dan keturunannya. Yang kedua yaitu ada pusat budaya Cirebon, terutama dalam pelestarian tradisi Islam, yaitu ada perayaan Panjang Jimat atau peringatan Maulid Nabi. Tradisi terbesar di Keraton Kanoman, pelaksanaannya itu meliputi pembacaan berjanji dan sholawat, pembersihan serta pengeluaran pusaka keraton, kirap Panjang Jimat yang diikuti masyarakat, doa bersama dipimpin keluarga keraton, dan tradisi ini diadakan setiap bulan Maulid dan menjadi simbol dakwah Islam di Cirebon. Tradisi yang kedua yaitu ada pengajian dan pembacaan kitab kuno. Keraton Kanoman secara rutin mengadakan pengajian Al-Quran, perjanjian-perjanjian, kajian naskah keagamaan tua, peninggalan Wali Songo, dan ini menjadi sarana pewarisan ajaran Islam bagi masyarakat sekitar. Tradisi Islam yang ketiga yaitu ada ritual penyucian pusaka atau jamasan. Meskipun bersifat adat, kegiatan ini selalu diawali dengan doa selamat, syukur kepada Allah, pembacaan ayat Al-Quran. Tradisi ini mengajarkan nilai syukur, kebersihan, dan penghormatan terhadap warisan dakwah Islam. Tradisi Islam yang keempat yaitu ada pemeliharaan masjid kuno di area keraton. Di sekitar Keraton Kanoman terdapat masjid tua yang masih aktif dipakai masyarakat. Masjid ini dipertahankan dengan pengajaran agama, sholat berjamaah, kegiatan sosial keagamaan, dan masjid menjadi pusat spiritual yang terhubung langsung dengan sejarah Sunan Gunung Jati. Tradisi Islam yang kelima yaitu ada tradisi Rajaban. Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dirayakan dengan pengajian, pembacaan doa-doa tradisional, kajian kisah perjalanan Rasulullah. Kegiatan ini memperkuat pemahaman masyarakat tentang akhlak dan sejarah Islam. Tradisi Islam yang keenam yaitu ada tradisi syukuran dan doa bersama. Keraton Kanoman sering mengadakan doa keselamatan, tahlilan, pengajian keluarga besar keraton. Tradisi ini menjaga nilai kebersamaan dan keislaman dalam kehidupan masyarakat Cirebon. Dan tradisi Islam yang ketujuh yaitu ada pengajaran etika dan adab Islam.
Keluarga keraton biasa memberikan pemahaman tentang toleransi, akhlak mulia, etika sosial dalam Islam, sejarah Wali Songo dalam menyebarkan agama. Nilai-nilai ini ditanamkan dalam berbagai kegiatan budaya dan sosial. Pelestarian budaya seni di Keraton Kanoman Cirebon. Yang pertama ada tari topeng Cirebon, merupakan seni tari khas Cirebon yang dimainkan memakai topeng kayu. Di lingkungan Keraton Kanoman, tari ini dipentaskan pada acara adat dan penyambutan tamu penting. Karakter topeng seperti Panji, Sambar, Rumiang, Tumenggung, dan Kelana menggambarkan perjalanan spiritual manusia. Yang kedua yaitu ada motif batik Cirebon. Keraton Kanoman turut melestarikan seni batik khas Cirebon, terutama pada motif Megamendung yang dipengaruhi budaya Tionghoa. Keraton bernuansa elegan dengan warna khas merah, biru, dan kuning. Batik ini menjadi identitas budaya pesisir Cirebon. Yang ketiga yaitu seni ukir dan ornamen keraton. Keraton Kanoman kaya dengan ukiran dan pahatan bermotif awan megamendung, sulur daun, dan motif hewan simbolik. Ukiran ini muncul pada pintu mimbar kereta pusaka dan tiang bangunan. Yang keempat, gamelan renteng. Ini adalah seperangkat gamelan kuno yang disimpan di Keraton Kanoman. Instrumen tersebut digunakan pada upacara panjang jimat, ritual besar keraton, pertunjukan seni keraton. Bunyi gamelan renteng memiliki karakter lembut dan sakral. Yang kelima yaitu ada kereta pusaka Paksi Nagaliman. Walaupun bukan seni pertunjukan, kereta pusaka ini adalah karya seni tinggi yang memadukan unsur burung atau paksi, naga, Tionghoa, gajah, India. Kereta ini melambangkan harmoni budaya dan menjadi salah satu ikon seni Cirebon. Yang keenam ada seni kaligrafi dan hiasan Islam. Kaligrafi Arab dan hiasan bernuansa Islami banyak ditemukan di Masjid Keraton, ruang bangsal, dan gerbang keraton. Ini menunjukkan perpaduan dakwah Islam dengan seni lokal. Dan yang terakhir yaitu ada seni arsitektur pesisir Cirebon. Kompleks Keraton Kanoman memiliki gaya arsitektur khas, batu bata merah alam Majapahit, ornamen Tionghoa, struktur bangunan bernuansa Islam, ruang terbuka luas untuk kegiatan masyarakat. Gaya ini menjadi salah satu ciri kuat seni budaya Cirebon. Keraton Kanoman di masa kini hingga sekarang, Keraton Kanoman masih berdiri dan dihuni oleh keturunan sultan. Keraton ini menjadi destinasi wisata sejarah di Cirebon, pusat pelestarian tradisi seperti uludan, panjang jimat, dan upacara adat lainnya. Sumber edukasi mengenai sejarah Islam dan budaya pesisir Jawa. Keraton Kanoman tetap berfungsi sebagai simbol identitas dan warisan budaya masyarakat Cirebon. Baik, itu saja penjelasan mengenai sejarah Keraton Kanoman Cirebon. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.